wassalamati li ta'atillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidah, para orang tua, pengurus DKM Masjid Jami Al-Akhyar, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama tentu saja mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersama hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, mari kita awali dengan membaca satu ummul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, wabil khusus para pewakaf Masjid Jami Al-Akhyar, orang-orang yang telah berjasa membangun, merawat Masjid Jami Al-Akhyar yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana imamado ya wasiyal karam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana imamado ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelumnya saya mohon maaf, pada minggu lalu saya tidak bisa hadir. Sudah siap-siap berangkat, tapi ternyata Masya Allah, Allah curahkan hujan yang mudah-mudahan menjadi rahmat. Karena saya dapat kabar kita masih ngaji di sini. Kalau hujan kasihan jamaah, mudah-mudahan tidak mengurangi takzim kita kepada ilmu, dan insya Allah tetap kita dapat mengamalkan ilmu dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin membahas tentang tayamum. Hal ini berkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama, ketika ada sebagian orang melihat salah seorang ustadz dalam tayangan YouTube menjelaskan bahwa tayamum itu hanya dengan mengusap telapak tangan saja. Yang kedua, apakah boleh seseorang bertayamum ketika misalnya posisinya sebenarnya kalau dipaksakan dia masih kuat? Ini kasusnya misalnya yang bertanya, orang yang berangkat liburan ke puncak, sampai di puncak dia nginep. Nah, ketika nginep dia punya junub karena berhubungan suami istri. Nah, kalau dia mandi tentu dingin. Bagi orang yang terbiasa tinggal di Bekasi, kita di Jatiranggon, rasanya mandi di daerah puncak itu nggak bakal kuat kalau waktu subuh. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus mengqadha sholat saya kembali atau tidak ketika saya bertayamum hanya karena dingin, yang sebenarnya kalaupun dipaksakan mandi tidak bakal jadi mati, Pak? Kalau Bapak nggak percaya silakan kita coba mandi di daerah puncak, insya Allah nggak jadi mati, nggak. Kecuali misalnya di daerah kutub utara, kalau cuma sampai puncak ya nggak sampai. Baik, kita akan bahas lebih dulu. Hadirin rahimakumullah, tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Tayamum itu makna bahasanya sebenarnya artinya adalah sengaja. Wa syar'an isalu at-turab at-tahur ila wal yadaini badalan minal wudu'i awil ghusli. Sementara menurut syariat, tayamum itu adalah mengambil tanah atau abu yang kemudian ditempelkan atau diusapkan ilal wajhi wal yadaini, pada wajah dan kedua tangan. Jadi sebenarnya kalau persoalan apa yang digunakan dalam media tayamum, semua ulama sepakat yang menjadi media tayamum itu adalah turabun, abu, di mana firman Allah Subhanahu wa taala an surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, di mana Al-Maidah ayat 6 ini memang awalnya membahas tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat 6 ini membahas tentang wudu. Makanya karena memang ayat sebelumnya membahas tentang wudu, otomatis tayamum itu pun berkait itu.
Cuma bedanya dalam alat yang digunakan, media yang digunakan. Kalau wudu jelas adalah air, sementara di dalam tayamum adalah fatayammamu so'idan thayyiba. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang air besar, aula mastumun nisaa, atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air. Kan babnya bab wudu, tapi nggak dapat air, fatayammamu, maka bertayamumlah, so'idan thayyiba, dengan abu yang baik, yang bersih, dengan cara famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah dengan wajahmu dari tanah tadi, wa aidikum minhu, dan kedua tangan kalian. Ini perintahnya jelas, tayamum itu dengan so'idan thayyiba. Maka otomatis nggak boleh orang tayamum pakai bedak, karena perintahnya so'idan ay turab. Karena perintah Allah dengan kalimat famsa'u biwujuhikum wa aidikum, maka disepakati oleh para ulama, bagian dari yang diusap itu cuma dua, wajah dan kedua tangan. Nah, inilah yang menjadi perdebatan para ulama, di mana sebagian ulama mengatakan karena Allah tidak pernah menyebutkan tangan sampai batas mana, Allah cuma sebutkan maka usaplah wajah dan kedua tanganmu, gak disebutkan sampai mana. Maka menurut beberapa ulama fikih selain Imam Syafi'i, ini menjawab yang pertama tadi, memang menurut mereka karena tidak ada informasi tentang batasan tangan yang diusap, maka sebagian ulama mengatakan saat tayamum cukup sampai telapak tangan, sampai pergelangan tangan. Maka prakteknya tayamum mereka itu tidak perlu bulu, cukup ambil sedikit, usap mukanya, ambil lagi, cukup sampai sini. Ini memang dari sisi praktis pendapat yang paling praktis. Kenapa saya katakan praktis? Karena nggak repot-repot. Sebab menurut Imam Syafi'i, kenapa kemudian Imam Syafi'i berbeda? Menurut beliau, karena memang perintah tayamum berurutan dengan perintah wudu. Lihat perintah wudunya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, kalau kamu mau sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu ilal mirfaqain, sampai dua ini perintah wudu, wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wudu nggak tahu bahasa. Kalau ada orang yang wudu airnya nggak basah, membasahi bagian sikut ini, jelas ulama sepakat wudunya nggak sah. Lalu bagaimana dengan tayamum? Nah, karena memang ayat wudu berurutan dengan ayat tayamum, maka menurut Imam Syafi'i tayamum pun sama, dua tangannya ilal mirfaq, sampai siku. Perhatikan bedanya apa? Kalau menurut Imam Malik kan saya katakan tayamum cukup ini, usap mukanya,
Selesai satu, dua, selesai praktiskan. Sementara menurut Imam Syafi'i, kalau kita baju koko panjang seperti yang saya pakai ini nggak sah kalau begini, harus tarik dulu dua-duanya. Diambil, usap mukanya, baru kemudian dibuang sedikit, diambil lagi, diambil dari bawah sampai sini ke atas, diambil lagi, bawah, sikut, gasnya ke atas. Ini perbedaan antara ulama-ulama fikih dalam memahami ayat famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Sehingga kalau Bapak ngelihat, Pak Ustaz, ada orang tayamum kok kayaknya cuma telapak tangannya aja yang diusap, sah atau tidak? Sah menurut pendapat Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i tayamumnya nggak sah. Karena tayamumnya dalam madhab Imam Syafi'i harus sampai sikut. Lah terus saya ngikutin siapa Ustadz? Lah kan wudunya ngikut madhab Syafi'i, batal wudunya ngikut batal madhab Syafi'i, maka tayamumnya juga harus ikut madhabnya Imam Syafi'i. Ini penjelasan tentang pertanyaan yang pertama tadi. Badalan minal wudu awil ghusl. Tayamum itu adalah penggantinya wudu, penggantinya mandi. Karena namanya aja pengganti, tata caranya sama. Mau itu orang yang batal wudu, dia nggak bisa mau wudu ganti tayamum, cukup muka dengan kedua telapak tangan. Saat dia punya junub, kasus yang tadi saya ceritakan, dia hubungan suami istri, bagaimana caranya tayamumnya? Sama dengan cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan sampai siku. Ini yang menjadi bahasan tentang tayamum. Kemudian wa huwa min khosais al ummah al islamiyah wa huwa rukhsatun istisnaiyatun inda faqdil ma'i awil dharari awil maradi. Dan tayamum ini kata ulama termasuk dari kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena namanya rukhsah. Bapak masih ingat apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan, dispensasi. Maka para ulama juga berbeda pendapat tentang mengambil rukhsah. Karena dalam ibadah banyak sekali rukhsah. Apakah rukhsah itu wajib diambil atau hanya pilihan? Kalau menurut Imam Syafi'i, rukhsah itu pilihan. Boleh diambil, boleh nggak diambil. Contoh rukhsah, bapak lagi pergi ke puncak lagi tadi tuh, atau pulang kampung. Sebenarnya bapak boleh sholatnya dikosor jamak. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Tapi kalau menurut bapak, kayaknya ribet deh, saya kan bawa mobil sendiri Ustaz, kayaknya nggak usah dijamak, udah saya setiap duhur mampir, asar mampir, maghrib mampir, isya mampir. Silakan, karena rukhsahnya sifatnya ikhtiari. Asal jangan misalnya, kenapa sih kok nggak dikosor jamak, niatnya ribet, lupa melulu. Nah, itu sih bukan karena nggak mau diambil, karena emang nggak bisa Pak. Saya berkali-kali dia ngajak jamaah, tadi kenapa sholatnya nggak dikosor jamak, niatnya nggak bisa Ustadz. Oh, itu malah lain hal gitu. Padahal ini namanya rukhsah yang boleh diambil atau boleh nggak diambil. Nah yang repot kalau kita nggak paham. Misalnya kita ikut rombongan, bapak numpang satu bus, padahal yang lain pas saat masuk waktu zuhur
udah sholat qosor jamak takdim, karena bapak gak ngerti, dia malah zuhur 4 rakaat. Akhirnya yang lain asar bablas, dia bingung, waduh saya belum sholat asar ini. Maka lebih baik paham. Jadi kalaupun mau diambil, silahkan pendapat Imam Syafi'i bahwa rukhsah baik itu tayamum ataupun itu sholat qosor jamak dalam safar, ini ikhtiar sifatnya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan walaupun itu rukhsah, yang terbaik diambil, Pak. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan rukhsah itu wajib diambil. Karena memang ada ulama yang mewajibkan diambil, maka jalan tengahnya yang terbaik rukhsah itu diambil. Mumpung lagi musafir, mumpung lagi memang boleh tidak tayamum, tayamum aja. Nah, apa yang menyebabkan boleh? Pertama, inda faqdil ma'i, ketika stok air sedikit. Ada air, tetapi air ini misalnya hanya cukup untuk minum kita sekeluarga, hanya cukup minum buat binatang peliharaan kita, maka bapak ambil rukhsahnya, nggak usah air dipakai buat wudhu, lebih baik airnya dipakai buat minum, karena itu lebih bermanfaat. Ini kasus ini biasanya terjadi ketika kekeringan yang ekstrim, atau misalnya ada air bersih cuman cukup buat minum aja, air sih banyak cuman kotor. Ini sekarang misalnya Pak, kasus bencana ini kan rata-rata air yang mengalir dari sungai itu kotor karena terbawa lumpur, ada kayu juga banyak, ada macam-macam. Sementara air bersih sangat terbatas. Jadi memahami agama itu indah sebenarnya. Jangan misalnya biarin amat, pokoknya karena ini perintah Allah, air buat persiapan minum saya pakai buat wudhu karena saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong yang lain butuh buat minum, butuh buat hal-hal yang lebih penting. Bukan berarti wudhu gak penting, tetapi ketika itu berkaitan dengan hajat orang banyak, maka prioritas adalah hajat orang banyak. Ini sebab pertama, indah faqdil ma. Awid doror, atau kalau saya sebenarnya nggak ada masalah, cuma kalau saya paksain pakai bisa menyebabkan mudorot. Dorot contohnya banyak. Kasus tadi misalnya, Pak Ustadz, kalau saya ada diskusi lucu ketika ditanya, bagaimana Ustadz kalau main di puncak? Lagian sih ke puncak pakai segala tidur sama bini, di rumah aja kenapa? Nah, kan urusan itu nggak bisa disetel setting Pak. Daripada dia naudzubillah min dzalik berzina, ada istrinya, ya kenapa nggak istrinya, kan begitu. Cuma kan buat mandinya nanti malah dingin, kenapa nggak besok aja di rumah? Bukan persoalan itu. Karena memang ini sebuah hal yang dibenarkan dalam agama. Kalau dia wudu, kalau dia mandi, ini bisa membahayakan kesehatannya. Benar sih Ustadz, kalau dipaksa ini juga nggak apa-apa. Cuman kan emang saya ini kena penyakit asma. Tahu asma Pak? Ya pakai sin, asma. Yang kalau kedinginan ditambah mandi lagi pasti tambah parah penyakit saya. Maka ini diboleh ketika memang khawatir tambah berbahaya. Atau misalnya bapak kena luka, ada orang udah perban, saya pernah nemuin juga tuh orang Pak, ketika dia wudhu ini perbannya dibuka, biarin amat katanya, nggak apa-apa. Kalaupun sakit saya rasain aja. Kalaupun saya harus mati dalam keadaan berwudu, insya Allah mati dalam keadaan syahid. Itu bukan syahid tapi goblok. Dia nggak ngerti hukum, orang ada rukhsah kok.
Lah ini kalau seandainya luka ini kena air tambah parah. Karena tambah parah ada rukhsah yang agama kasih. Mana yang dikasih? Tayamum. Kan tayamum gak nyangkut ke kaki-kaki, enak malah. Lukanya kita di kaki misalnya, yang diusap cukup muka dan kedua telapak tangan. Kalau mau pakai madhab yang beda tadi, boleh. Waduh Pak Ustadz, bagaimana kalau tadi kan kasusnya misalnya lukanya di kaki, ini lukanya di tangan. Kalau ini kena abu ya sama aja, bikin bahaya infeksi. Ya sudah, tapi kepada madhab yang lain boleh. Pindah kepada madhab yang mengatakan bahwa tayamum itu cukup muka dengan telapak tangan aja, jadi aman. Itu beragama pakai ilmu indah. Di awal saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini dari kesulitan. Gak ada yang sulit. Firman Allah yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Itu sebab yang kedua, Abdurrahman. Sebab yang ketiga, awil marad, atau karena sakit. Biasanya macam-macam ya, tadi sakit badannya kalau dia wudu tambah menggigil, atau karena dia luka, ini nggak mungkin, pasti akan tambah parah. Apalagi sampai misalnya dia junub, pasti kalau dia mandi penyakitnya tambah parah. Maka adanya rukhsah dengan cara bertayamum. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah seseorang yang sudah melakukan tayamum namun dia tidak mungkin melakukan mandi karena khawatir kedinginan tadi? Para ulama memang berbeda pendapat, tetapi saya sampaikan pendapat Imam Syafi'i. Walau atlafal ma'u fil waqti li gharadi tabarrud, seandainya seseorang kehilangan air dalam satu waktu karena misalnya teramat dingin, apakah dia harus mengulang sholatnya kemudian setelah dia sudah ngerasa nggak dingin? Gambarannya begini, waktu subuh jam 4 lewat 15 menit misal. Lah kalau saya punya junub mandi jam segini Pak, di puncak tadi, waduh nggak bakalan sanggup. Maka saya akali tadi, biar saya tetap sholat subuh, maka saya tayamum. Selesai tayamum saya sholat subuh tentunya. Nanti menurut pendapat yang pertama, kalau ternyata sudah nggak dingin lagi, misalnya jam 7 tuh udah matahari keluar, apalagi misalnya dia niat mau berenang sekalian aja dah, maka dia mandi niat di situ, kemudian sholat yang tadi dia sudah lakukan wajib diulang. Ini pendapat dari yang paling masyhur dalam madhab Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Karena tidak ada unsur kesulitan di dalamnya Pak. Kan tadi kedinginan, kan jam 4 lewat 15 kedinginannya. Sudah jam 7 mah udah nggak dingin lagi, matahari udah terang, maka dia nggak disuruh ngulang lagi. Kalau gitu Pak Ustadz, sekalian aja dia nggak usah salat subuh dulu, lah malah dosa Pak. Karena mau, ini banyak yang terjadi begitu, ketika udah masuk waktu subuh malah nggak sholat dengan alasan katanya saya punya junub Ustadz, kalau saya mandi nggak kuat, ya udah deh nanti aja saya sholatnya kalau udah matahari terang, saya mandi baru sholat. Ini malah berdosa Pak.
Jadi ketika memang sudah waktunya sholat, sholat. Tapi nanti ketika sudah terasa tidak masalah saya mandi, silahkan mandi janabah dan ulang lagi sholatnya. Kenapa ini diperbolehkan? Karena nggak ada sulit tadi. Apalagi misalnya kejadiannya hanya baru sehari, ya kita nginepnya cuma semalam doang kok. Hal ini berbeda kalau memang kita tinggal berhari-hari di situ, Pak. Saya karena teramat dingin tayamum tiap hari, udah 10 hari saya sholatnya pakai tayamum terus walaupun saya junub misalnya. Kalau sudah lama waktunya kita tidak perlu mengulang sholatnya. Ini sama dalam fikih. Pak Ustadz, saya udah masuk tapi ternyata badan saya kena najis semua, nyari-nyari pakaian yang suci nggak dapet. Apakah saya sholat nanti aja dohornya dikodok? Jawabannya nggak boleh. Dalam keadaan apapun silahkan sholat dulu di situ. Bahkan dalam keadaan naudzubillah min dzalik, bapak nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Contoh, kita di penjara. Di penjara ternyata di dalam penjara itu nggak dikasih air, cuma dikasih air dikit buat minum doang. Sampai naudzubillah buang air pun di situ. Apakah saya tetap wajib sholat dalam keadaan najis dan nggak punya air untuk berwudu atau mandi? Jawabannya tetap wajib sholat. Cuma kalau di penjaranya sebentar, ternyata cuma 3 hari, maka saat kita tadi sholat nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum, maka sholatnya wajib diulang, jangan dikodok. Dalam fikih dikenal namanya sholat lihurmatil wakti, nama aja namanya Pak, lihurmatil wakti. Tapi sebenarnya bukan niat, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena menghormati waktu karena Allah, enggak. Tetap niatnya sama, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Cuma kedudukan sholatnya namanya lihurmatil wakti. Jadi ini pendapat yang paling zahir, pendapat yang paling diterima dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita kasusnya cuma karena dingin yang tidak teramat ekstrim, itu pun waktunya hanya sebentar. Kalau kemudian waktunya sudah memungkinkan, maka bersegeralah untuk i'adah, mengulang sholat kita yang tadi padahal punya junub. Hukum asal orang yang dalam keadaan junub wajib mandi, hukum asal. Tapi kalau terlalu dingin, maka saya nggak sanggup untuk mandi, diganti dengan tayamum. Tapi kalau udah jam 7 ya udah Pak, balik lagi i'adah tadi. Ini jawaban 2 pertanyaan tentang tayamum. Wal khulasatu anna tayammuma yajuzu li asbabin talatah yajma'u hal azzu an isti'malil ma'i wa ahwalil azzi talatah wa faqdul ma'. Tadi karena ketidakadaan air, atau kalaupun ada air khawatir nanti kehausan di jalanan. Bapak lagi dalam keadaan musafir, punya air cuma 1 drigen, ini mau dipakai wudhu sebenarnya cukup. Cuman kalau nanti ini air saya pakai buat wudhu, khawatir nanti kehabisan air di jalanan, boleh buat tayamum. Bahkan kalau kondisinya air itu sangat dibutuhkan, wa yahrumul wudu'ina idzin, bahkan wudhunya haram Pak hukumnya. Kenapa? Tadi hajat manusia banyak, hajat banyak orang.
Ini menunjukkan betapa Islam sangat-sangat memprioritaskan kebutuhan orang banyak. Jangan sampai kita salah memahami ketika memang ini persoalan yang penting tapi malah mengorbankan kepentingan orang banyak. Makanya adanya rukhsah. Ada orang yang ngeyel juga, Pak, oh saya mah nggak mau, pokoknya saya mah dhuhur mampir, nanti asar mampir, maghrib mampir, isya mampir, dengan alasan kan kita bisa berhenti, masjid di mana-mana banyak. Lah iya, tapi kalau mampir melulu kita kapan sampainya? Makanya ambil rukhsahnya dengan qosor jama. Sama tadi mengambil yamum, kemudahan dalam beragama. Yang terakhir dalam kajian ini, tayamum batal sama batalnya sebagaimana batalnya wudhu. Tambahannya cuma satu, bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air, tayamumnya batal kalau ada hujan yang deras. Hujan yang deras atau ketersediaan air yang banyak. Maka inilah para jamaah sekalian, sengaja untuk menjawab pertanyaan betapa indahnya Islam memberikan satu dispensasi kepada kita sehingga tidak lagi kita mengalami hal yang sulit. Yang pertama tadi sudah saya jawab, kalaupun kita mau bermadhab yang berbeda, silahkan kalau dalam kondisi yang darurat. Tapi kalau kondisi yang normal, lakukan saja sebagaimana yang diajarkan ulama-ulama kita, bertayamumnya wajah dan kedua tangan diusap sampai siku. Sedangkan yang kedua pertanyaan tadi, memang memungkinkan waktunya belum terlalu lama, kalau memang Bapak bertayamum hanya karena kedinginan, itu pun bukan kedinginan yang ekstrim dan waktunya juga hanya beberapa hari saja, maka saat kita sudah merasa lebih baik, ya kalau tadi saya jam 4 mungkin sangat dingin, tapi kalau udah jam 8 ya udah nggak dingin lagi dan tidak membahayakan lagi, sebaiknya sholat yang tadi kita lakukan dengan tayamum harus diulang kembali. Bagaimana niatnya Ustadz? Sama aja, namanya aja sholat ngulang, tetap niatnya saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah, daripada Bapak mengkodok sholat. Karena kalau mengkodok sholat, salah satu kerugiannya adalah ketika kita niat dohor ntar aja deh sekalian, asar ntar aja deh sekalian, maghrib ntar aja sekalian deh, ribet banget di bis, ntar kalau di rumah diborong semua, subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Kalau kita ternyata naudzubillah min dzalik meninggal dunia, maka kita dianggap meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Tapi kalau tadi kita lakukan itu, kalaupun sudah kita lakukan ternyata naudzubillah min dzalik Allah panggil kita meninggal dunia, walaupun belum diulang, insya Allah kita dianggap orang yang sudah melakukan kewajiban sholat kita. Para hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau belum pernah praktek, sekali-sekali praktek biar paham, supaya kita bisa memahami bagaimana rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikianlah kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan materi kita malam ini tentang tayamum ataupun yang lainnya, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya untuk bahwa saya kemarin dalam perjalanan dari Cengkareng
itu sebelum lohor itu turun hujan deras. Di tengah perjalanan mau masuk sholat lohor itu hujan, lalu berhenti di depan toko orang. Tujuan kita itu mencari musola atau masjid, tapi nggak ketemu. Begitu pula hujan turun terus nggak berhenti hingga masuk sholat asar. Ketika jatuh sholat asar tetap masih deras. Saya langsung berjalan sampai kira-kira sampai Mabes itu juga masih, tapi saya lalu masjid, saya melakukan hukumnya bagaimana untuk sholat. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya terangkan tadi bahwa sholat qashar jamak adalah bagian dari rukhsah, keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menggunakan rukhsah sholat, kalau tadi kan rukhsah tayamum, untuk menggunakan rukhsah sholat qashar jamak, para ulama membagi dua sabab. Sabab yang pertama adalah masafah. Masafah artinya jarak. Jadi kalau Bapak sudah membuat sebuah perjalanan yang ukurannya antara tempat saya berangkat sampai menuju tujuan kurang lebih 90 km, maka kita boleh mengambil rukhsah sholatnya di qashar jamak. Jadi silahkan kalau jaraknya kurang lebih 90 km. Yang kedua namanya masyaqqah. Masyaqqah itu tingkat kesulitan. Contoh, Ustadz, ini sebenarnya ke Jonggol itu nggak sampai 90 kilo, tapi karena jalannya meliuk-liuk, ujlag-ujlagan, sulit, maka ulama katakan boleh diambil masyaqqahnya. Jadi kasus yang ditanyakan tadi silahkan ambil karena sabab. Mau berhenti hujan deras, nyari lagi hujan lagi, maka niatkan saja biar nggak cari sono cari sini. Ya udahlah, ke Cengkareng kan deket sebenarnya Pak, tapi karena hujan deras atau mungkin karena macet dan sebagainya, selama memang itu sulit, ada kesulitan di dalamnya, kita niatkan saja qashar jamak. Jadi tadi misalnya mau sholat dohor nggak memungkinkan, ya udahlah dohor saya tarik ke asar aja. Jadi nanti asarnya sekalian sholat duhur dan sholat asar. Jadi ngerjainnya qashar jamak takhir. Bagaimana Pak Ustadz kalau ini waktunya asar ke maghrib? Waduh, susah ini Pak. Saya berangkat jam 2:30 Ustadz ke Cengkareng, hujan deras, mau asar nggak bisa, nyari kemana-mana, ketemunya maghrib. Boleh nggak asar di jamak sama maghrib? Jawabannya nggak boleh. Kalau kasusnya kayak begini, maka silahkan nanti sudah sampai di tujuan, mana yang mau didahulukan sholatnya, monggo. Mau maghrib dulu niat biasa, baru kemudian asar yang kita qodhokan. Niatnya gimana? Sama saja. Walaupun sebagian ulama katakan suruh ditambah kata qodhoan. Kalau tadi waktu asar digesernya malah lewat maghrib. Tapi menurut ulama yang saya sepakat ini, Bapak tidak perlu mengganti niat apapun walaupun nama sholatnya adalah qodho. Kenapa qodho? Kan nggak ada, waktu udah habis.
Sholat asar masa jam 7 malam, namanya sholat qadha, walaupun niatnya sama aja. Boleh cuma usolli fardol asri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah. Atau mau lebih khusus lagi, saya niat sholat asar 4 rakaat qadha karena Allah. Cuma ditambahin kata qadha aja, karena sholat asar yang kita lakukan sudah lewat waktunya sampai waktu maghrib. Yang kedua, Bapak niatkan di hati, ya Allah, pokoknya kalau saya udah ketemu tempat, saya akan sholat. Ada niat untuk melaksanakannya sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita tidak dianggap orang yang melalaikan waktu sholat. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Oh baik, baik. Pertanyaan yang baik sekali. Ketika saya mau tayamum, tata caranya begini. Pertama, kita siapkan abunya, ya. Kalaupun gak disiapkan abunya, kalau medianya kita yakin ada abu yang bersih, boleh. Ini sejadah kita, karpet masjid, dinding rumah kita, boleh. Kaca, pokoknya kalau kecuali kaca yang dibersihin duluan, jangan, nggak ada apa-apanya namanya. Atau mau cara yang konvensional, ambil tanahnya dari belakang, tapi jangan di tempat pilih. Tadi yang bersih kebunnya ambil, kemudian kita niatkan dalam hati, nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat. Di mana niatnya? Di hati. Saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Sekali aja cukup, ambil tanahnya, jangan dari sini langsung kemari, jangan kotor muka kita, Pak. Ini tempatnya, jangan diambil muka sekali. Selesai buang lagi, ambil lagi, buang lagi, kanan sekali, malah nggak usah 2 kali yang ini. Sekali ambil, kanan, selesai, gitu, selesai. Tidak perlu 3 kali, cukup 1 kali saja. Karena kalau nanti sampai 3 kali jadi cemong bukan? Ya cukup sekali aja. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah abu yang tidak kelihatan itu boleh dijadikan media tayamum. Ini ikhtilaf lagi nanti. Ini terutama yang sering terjadi ketika orang berangkat umroh, berangkat haji, tayamum di kursi pesawat. Boleh apa enggak? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh karena itu kursinya bersih banget. Tapi sebagai ulama lain, dan ini lebih sederhana dan lebih ringan, karena memang ini adalah rukhsah, maka mau di media apapun insya Allah enggak masalah selama medianya kering. Bukan media basah. Kalau medianya kering, insya Allah ada gumbar, ada abu di situ, walaupun mungkin tidak banyak. Yang penting ini hanya pengganti dari wudu, pengganti dari mandi. Demikian, wallahu a'lam. Ya, cukup. Baik, hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan siang hari ini mengingatkan kembali, jangan sampai kita tidak tahu. Karena ini penting untuk menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan masjid kita yang sedang direnovasi senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menginfakkan hartanya Allah gantikan dengan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan dengan izin Allah cepat selesai sehingga kita bisa memakainya kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman qaba'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bibatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.